Negara-negara yang maju biasanya yang disebut bagaimana memulai bisnis yang mudah itu dilakukan. Nah kita ini berkompetisi sama Singapura. Singapura mengatakan kamu datang, kamu bawa duit, kamu investasi monggo. Makanya untuk kita, kenapa kita mereformasi birokrasi, memperbaiki iklim investasi, itu supaya kita menjadi high income country. Investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun. Tepatnya di 1.207 triliun rupiah. Ini sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Kenapa mereka mau berinvestasi? Banyak hal. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi sudah hampir merata di luar Jawa. Entah itu jalan tol, entah itu pelabuhan, entah itu airport, entah itu jalan provinsi. Kemudian stabilitas sosial dan politik dan keamanan itu kita dianggap baik. Dan juga fundamental ekonomi kita yang juga dianggap baik. Sehingga orang mau berinvestasi di negara kita. Saya izin melaporkan tentang apa yang telah diumumkan oleh Bapak Presiden. Selama kuartal keempat, alhamdulillah kita mampu mencatat pertumbuhan investasi sebesar 314,8 triliun rupiah. Secara Q&Q antara perbandingan kuartal ketiga dan kuartal 4 itu tumbuh 2,3%. Tapi secara year on year itu tumbuh sekitar 30,3%. Jadi bayangkan pertumbuhan investasi kita itu sebesar 30,3% dikaitkan dengan tahun kemarin. Dan mereka memprediksi Indonesia pun tetap tumbuh di atas 5% yang merupakan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, baik tentu yang G20 apapun dunia. Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya nggak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Pada 2045, tepat 100 tahun usia Indonesia, Presiden Joko Widodo meyakini ekonomi Indonesia akan mencapai puncak kejayaannya. Fakta yang tidak bisa dipungkiri menjadi sebuah hal yang begitu sejuk dan membanggakan warga negara Indonesia. Orang-orang Indonesia tentu begitu gegap gempita melihat Indonesia saat ini maju. Bukan hanya infrastrukturnya saja yang maju. Tentu untuk mencapainya tidaklah mudah. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar Indonesia bisa naik level dari middle income country atau negara berpendapatan menengah menjadi high income country atau negara berpendapatan tinggi, seperti memperbaiki sumber daya manusia, menyediakan infrastruktur yang bagus dan memperbaiki institusi dan kelembagaan. Menteri Keuangan atau Menkyu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi ciri dari negara maju adalah aturannya tidak rumit, sehingga proses untuk menciptakan usaha dan memperkuat ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Itulah yang menjadi alasan Presiden Joko Widodo menggaungkan gerakan reformasi birokrasi dengan menyederhanakan berbagai perizinan dan pelayanan. Pasalnya selama ini pelaku usaha di Indonesia kerap kali harus melewati berbagai tahapan yang membuat dana bisnisnya habis hanya untuk mengurus proses pembuatan bisnis tersebut dengan berbagai oknum. Sri Mulyani menyebut jika saat ini Indonesia juga sedang berkompetisi untuk mendapatkan investasi dengan Singapura. Untuk itu, sebagai negara yang sedang berjalan ke arah maju, maka reformasi birokrasi menyederhanakan aturan menjadi penting untuk memperbaiki iklim investasi.
Langkah 1000 yang telah diambil oleh Jokowi mulai menampakkan hasilnya. Berkat hilirisasi, ekspor manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Bahkan terbaru nilai investasi Indonesia pada tahun 2022 tercatat telah mencapai melebihi target hingga 1.207 triliun rupiah. Realisasi pencapaian investasi tersebut tersebar di seluruh Indonesia, di mana 53% di luar Pulau Jawa dan 47% di Pulau Jawa. Ini tentu menjadi kabar baik untuk masyarakat Indonesia. Nyatanya, setelah ditangani Jokowi, Indonesia bisa menjadi rebutan negara luar untuk investasi di Indonesia. Ada sejumlah hal yang menarik investor dari berbagai negara untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satunya adalah pemerataan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Selain pemerataan infrastruktur, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa stabilitas sosial, politik, dan keamanan di Indonesia juga dinilai baik oleh banyak negara. Presiden menyebut kontribusi kepemimpinan Indonesia di G20 dan ASEAN turut menjadi faktor pendukung para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Di tengah krisis finansial dunia, Indonesia masih dipercaya menjadi tujuan investasi. Presiden pun mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dan mengambil kebijakan yang tidak berdampak pada kepercayaan global tersebut. Mengingat manfaatnya yang besar dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian. Dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian negaranya di tengah terpaan ketidakpastian global. Presiden menekankan bahwa investasi harus terus dijaga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga terus mengamati dan mempelajari arah pergerakan investasi untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat terkait investasi di tanah air. Dengan dibangunnya sistem online single submission atau OSS, diharapkan bisa terus meningkatkan kecepatan sekaligus menyederhanakan pengurusan izin investasi. Indonesia sudah ada di arah yang benar untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi maju. Tentu akan butuh perjalanan panjang. Tapi jalan yang panjang jika dijalankan dengan baik, itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Kita tahu bahwa negeri ini sedang berpacu dengan waktu, sekaligus agak berdebar-debar setelah nanti Jokowi selesai menjabat pada 2024 nanti. Mumpung masih ada waktu walau sedikit, alangkah berharganya waktu yang tersisa, sehingga kudu dimaksimalkan, mumpung kepercayaan dunia internasional kepada Jokowi sedang bagus-bagusnya. We never know, jangan-jangan nanti presiden pengganti Jokowi malah menghambat kemajuan negeri ini. Meski kans yang sebaliknya juga tetap ada kalau negeri ini memilih presiden yang tepat buat meneruskan program kerja Jokowi sejak 2014 hingga 2024 nanti.